sebelum kita mau UTS, sebelum saya lanjut ke tahap persidangan, saya mau mereview dulu perkuliahan kita, sehingga teman-teman bisa mendapatkan gambaran secara lebih singkat tentang perkuliahan kita. Jadi, sebelum kita beranjak ke tahap persidangan, proses selanjutnya dari hukum acara pidana, kita mau lagi melihat dari awal apa yang sudah kita bahas sehingga kita dapat gambaran secara lebih utuh. Nah, kalau kita membahas tentang ini terus ya. Ini teman-teman udah saya share screen belum sih? Belum ya? Oke. Kalau kita melihat apa itu hukum acara pidana, pada prinsipnya dia adalah mekanisme yang diciptakan oleh negara untuk menegakkan hukum pidana material. Kalau kita bicara hukum pidana, dia itu ada dua bentuknya. Ada hukum pidana material atau substantif criminal law, dan ada hukum pidana formil atau prosedur criminal law. Nah, yang kita bahas dalam hukum acara pidana adalah prosedur criminal law. Kalau substantif criminal law, teman-teman sudah belajar dalam mata kuliah hukum pidana. Yang kita bahas dalam hukum acara pidana adalah prosedur criminal law atau hukum pidana formil. Yang mana pengaturannya kalau yang umum itu adanya di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan ketentuan pidana substantif atau hukum pidana material itu pengaturannya adanya di KUHP. Apa itu hukum acara pidana? Kalau menurut Wiryono, dia adalah suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa melalui kepolisian, kejaksaan, pengadilan untuk bertindak mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Jadi bagaimana caranya aparat penegak hukum yang terdiri dari polisi, jaksa, hakim untuk menegakkan hukum, mencapai tujuan negara dari sisi penegakan hukum dalam hukum pidana. Jadi itu pengertian hukum acara pidana menurut Wiryono. Nah, kalau menurut Satohid, hukum acara pidana itu adalah hukum pidana dalam artian yang lebih konkret, yang merupakan pengkonkretisasian dari hukum pidana yang abstrak yang diatur dalam hukum pidana substantif. Misalnya, kalau hukum pidana substantif atau KUHP itu menjelaskan, barang siapa menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara 15 tahun penjara, itu kan abstrak, sesuatu yang masih abstrak. Bagaimana mengkonkretkannya ketika ada orang yang membunuh, yaitu dengan hukum acara pidana, bagaimana polisi mencari pelakunya, bagaimana polisi mencari bukti-bukti untuk menunjang statementnya bahwa pelakunya adalah si A, dan kemudian bagaimana negara melakukan pendakwaan terhadap si A, bagaimana kemudian hakim melakukan pemeriksaan terhadap si A sehingga akhirnya si A itu dipidana. Itulah yang membuat hukum acara pidana itu dianggap sebagai hukum pidana yang lebih konkret dibandingkan dengan hukum pidana yang dalam pengaturan KUHP dianggap sebagai ketentuan pidana yang dalam pengertiannya yang lebih abstrak. Selanjutnya, fungsi hukum pidana itu pada prinsipnya pertama untuk menemukan kebenaran material. Artinya, statement kita bahwa si A melakukan pembunuhan terhadap si B itu perlu diuji kebenarannya melalui suatu mekanisme yang dijalankan oleh tadi aparat penegak hukum, polisi, jaksa, pengadilan. Bagaimana menemukan kebenaran material dari statement bahwa si A itu telah melakukan pembunuhan atau dia mungkin tidak melakukan pembunuhan. Jadi untuk menemukan kebenaran material yang pertama. Yang kedua, pemberian putusan hakim. Karena melalui mekanisme hukum acara pidana kemudian hakim menyatakan si A bersalah telah melakukan pembunuhan dipidana dengan 10 tahun penjara misalnya. Yang memberikan putusan itu adalah hakim melalui mekanisme hukum acara pidana. Jadi yang pertama tujuannya adalah untuk fungsinya adalah untuk menemukan kebenaran material, yang kedua adalah untuk memberikan putusan hakim, dan ketiga pelaksanaan putusannya, misalnya dia dieksekusinya oleh jaksa. Bagaimana mekanismenya itu diatur oleh hukum acara pidana. Jadi pada prinsipnya fungsi dari hukum acara pidana itu ada tiga.
secara konkretnya, yaitu menemukan kebenaran material, pemberian putusan hakim, dan yang ketiga adalah pelaksanaan putusan yang sudah diputus oleh hakim tersebut. Itu fungsi hukum acara pidana yang lebih konkret. Tapi fungsinya yang tujuan yang lebih besar ya adalah untuk mensejahterakan masyarakat, untuk mentertibkan masyarakat. Selanjutnya, kalau kita bicara tentang subjek dan objek dari hukum acara pidana, pada prinsipnya objeknya adalah kepentingan masyarakat untuk menjamin ketertiban hukum di dalam masyarakat. Kepentingan hak asasi manusia, karena hukum acara pidana itu sangat berkaitan erat dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, baik dari sisi korban, baik dari sisi pelaku, yang mana kemudian pelaku itu harus ditangkap, harus ditahan, dan proses-proses lainnya yang sangat melanggar hak asasi manusia. Sehingga objek dari hukum acara pidana itu adalah kepentingan masyarakat secara luas, dan juga kepentingan hak asasi manusia baik dari semua pihak yang terlibat dalam proses hukum acara tersebut. Sedangkan subjeknya dalam arti sempit ya aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, bagaimana mereka bekerja itu diatur dalam hukum acara pidana. Dalam artian luas setiap orang, karena setiap orang juga termasuk orang subjek dalam hukum pidana. Ketika orang itu ditangkap, ketika orang itu ditahan, ketika orang itu menjadi saksi, ketika orang itu memberikan keterangan ahli, dan segala macam. Jadi pada prinsipnya subjeknya secara sempit adalah aparat penegak hukum, sedangkan dalam arti luas ya setiap orang, setiap warga negara Indonesia yang menjadi subjek hukum pidana. Nah, ada beberapa asas-asas dasar dalam hukum acara pidana yang sangat penting yang melandasi bagaimana aparat penegak hukum menjalankan hukum acara pidana tersebut. Yang pertama adalah asas legalitas dan oportunitas. Yang kedua adalah persamaan di hadapan hukum atau equality before the law, praduga tidak bersalah, presumption of innocence, terbuka untuk umum, peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan, dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau legal assistance. Asas legalitas dan oportunitas. Setiap tindakan dari aparat penegak hukum itu harus ada ketentuan hukumnya. Tidak bisa seseorang ditahan kalau tidak ada ketentuan hukumnya. Seseorang itu ditahan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Jadi asas legalitas itu mengatur bahwa setiap tindakan dari aparat penegak hukum itu harus ada aturannya. Kalau nggak ada aturannya, maka dia dianggap bertentangan dengan hukum. Kemudian asas oportunitas. Asas oportunitas ini adalah hak dari Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara untuk kepentingan hukum. Bersamaan di hadapan hukum, pada prinsipnya setiap orang itu haruslah diperlakukan sama regardless agamanya, regardless gendernya, ataupun status sosialnya, dan segala macam. Jadi pada prinsipnya setiap orang itu haruslah diperlakukan sama. Presumption of innocence berarti setiap orang tidak bisa dinyatakan bersalah atau dia diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah unless sudah ada keputusan yang inkrah yang mengatakan dia bersalah. Jadi setiap hak-haknya, hak untuk kemerdekaannya, hak untuk memilih dalam pemilu, hak-hak sipilnya tetap harus dijamin sampai memang kalau ada putusan hakim yang sudah menyatakan bahwa dia bersalah, yang sudah inkrah. Terbuka untuk umum berarti persidangan itu boleh disaksikan, boleh didengar oleh masyarakat umum, kecuali untuk perkaranya mengenai kesusilaan dan atau terdakwanya anak-anak. Selanjutnya, peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pada prinsipnya, hukum acara pidana itu tidak boleh bertele-tele, karena dia menyangkut hak asasi manusia. Sehingga memang dia harus cepat. Waktu-waktunya juga sudah diatur sangat cepat oleh undang-undang, sehingga tidak ada hak asasi manusia yang terlanggar di situ. Biayanya harus ringan untuk memastikan hukum untuk setiap masyarakat, karena tidak hanya orang kaya yang terlibat hukum, tapi semua masyarakat terlibat dalam hukum, sehingga biaya dalam pelaksanaan hukum acara pidana itu harus sangat tidak boleh memberatkan bagi siapa saja. Selanjutnya, pemeriksaannya itu harus langsung dan lisan. Artinya, kalau langsung berarti direct. Hakim langsung memeriksa perkara tersebut di depan si terdakwanya. Terdakwa harus langsung bisa menjawab terhadap pertanyaan-pertanyaan hakim secara langsung dan lisan. Lisan berarti ngomong langsung, tidak melalui proses surat menyurat seperti dalam hal hukum perdata. Dimungkinkan memberikan keterangan melalui surat. Kalau hukum pidana tidak. Hukum pidana hakim harus langsung dan lisan. Ketemu, lihat langsung orangnya, dan bisa menjawab secara lisan. Tidak melalui surat. Jadi hakim tidak melalui surat pemeriksaannya. Langsung dan lisan.
Kemudian hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada prinsipnya jangan sampai ada warga masyarakat itu yang dirugikan karena dia nggak ngerti hukum. Jadi proses hukum acara pidana yang berlangsung itu haruslah sesuai dengan hukum, dan pihak-pihak yang misalnya terdakwa, tersangka, terdakwa, itu dia harus didampingi oleh seseorang yang mengerti hukum, sehingga hak-hak hukumnya jangan sampai dilanggar oleh aparat penegak hukum karena ketidaktahuannya. Itulah kenapa perlu bantuan dari orang-orang yang mengerti hukum, legal assistance. Dan ketika warga masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk membayar sendiri, maka negara menyediakan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat. Selanjutnya, ilmu bantu dalam hukum acara pidana. Ilmu bantu dalam hukum acara pidana itu sebenarnya banyak, tapi yang paling penting yaitu pertama ilmu logika, psikologi, psikiatri, kriminologi, dan kriminalistik. Logika pastinya itu adalah ilmu yang terkait dengan penghubungan fakta-fakta hukum, terkait dengan misalnya kalau misalnya si A ini dendam kepada si B, mungkin dia memiliki motif untuk melakukan tindak pidana. Jadi fakta-fakta yang saling berkaitan itu dihubungkan secara logika oleh aparat penegak hukum. Kemudian psikologi untuk menilai perilaku yang menyimpang yang lahir dari unsur kejiwaan tersangka atau terdakwa. Kecenderungan orang ini misalnya dia kecenderungannya memang emosional, dan kemudian faktor itu mungkin mempengaruhi dia untuk mengambil tindakan yang juga emosional, yang mungkin melakukan tindak pidana, those kind of thing. Kriminalistik, pengumpulan dan pengolahan fakta-fakta secara sistematis yang berguna bagi penyidik untuk merekonstruksi kejadian-kejadian yang telah terjadi guna pembuktian. Jadi kriminalistik itu ilmu yang dimiliki oleh penyidik untuk mengolah dan mengumpulkan fakta-fakta. Jadi itu kita nggak heran kenapa akhirnya polisi dia dengan cepat bisa menangkap pelaku pemerkosaan terhadap si A misalnya. Karena memang dia sudah punya ilmu untuk melakukan penelusuran terkait dengan pengolahan fakta-fakta. Dan dia punya sangat besar kewenangan untuk melakukan banyak hal terkait dengan upaya paksa sebagaimana sudah kita jelaskan. Selanjutnya psikiatri berkaitan dengan gangguan kejiwaan yang dimiliki oleh tersangka karena kondisi fisiknya, dan kriminologi untuk mengetahui sebab-sebab atau latar belakang suatu kejahatan dan akibat-akibatnya terhadap masyarakat. Kriminologi ini menjelaskan kenapa orang itu melakukan tindak pidana. Kriminologi ini menjelaskan apa yang dapat dilakukan oleh hukum pidana untuk meminimalisasi kejahatan dalam masyarakat. Jadi kriminologi ini membantu aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana ataupun dalam membuat kebijakan hukum pidana. Jadi pada prinsipnya kriminologi itu bukan hukum pidana, dia adalah ilmu penunjang dalam penegakan hukum pidana. Jadi kalau teman-teman mau melakukan penelitian, kriminologi itu adalah penelitian sosial, bukan penelitian hukum pidana. Karena dia ada ilmu bantu, bukan hukum pidana itu sendiri. Oke, lanjut sumber hukum acara pidana. Sumber hukum acara pidana pada prinsipnya yang paling utama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Sedangkan undang-undang instansi terkait ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Junto, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Junto, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dan Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya sebenarnya proses dari hukum acara sistem peradilan pidana itu diawali dengan pembentukan undang-undang pidananya terlebih dahulu. Dengan pembentukan undang-undang, kemudian ada proses penyelidikan. Kemudian dari proses penyelidikan ada proses penyidikan. Proses penyidikan dilanjutkan proses penuntutan, dan proses penuntutan dilanjutkan kepada proses pengadilan, dan kemudian orang tersebut dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Yang kita bahas dalam hukum acara pidana hanya sampai dalam tahap ini, kita sedikit nanti di akhir akan membahas ini. Jadi hukum acara pidana itu menyangkut proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Penyelidikan.
Penyelidikan adalah tahap awal dari dilakukannya proses hukum acara pidana. Pada prinsipnya, penyelidikan itu dilakukan oleh kepolisian. Tujuannya adalah menurut pasal 1 angka 5 KUHP adalah mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Jadi penyelidikan pada prosesnya untuk mendeterminasi apakah suatu peristiwa itu adalah suatu peristiwa pidana atau tidak. Kalau dia peristiwa pidana, maka prosesnya dilanjutkan kepada proses penyidikan. Diketahuinya tindak pidana itu pada prinsipnya bisa kita lihat dalam beberapa ketentuan. Pertama, karena tertangkap tangan, orang itu tertangkap tangan melakukan pencurian, langsung ditangkap. Kemudian dari laporan dari masyarakat, pengaduan dari masyarakat, atau diketahui sendiri sehingga penyidik mengetahui terjadinya tindak pidana, misalnya dari radio, laporan dari masyarakat, atau isu-isu yang ada di dalam masyarakat. Jadi pada prinsipnya, bagaimana polisi menemukan suatu peristiwa pidana, either pertama tertangkap tangan, kedua laporan dari masyarakat, pengaduan dari masyarakat, atau diketahui sendiri dari informasi yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya, proses yang dilakukan dalam penyelidikan yaitu pengolahan TKP, pengamatan, wawancara, pembuntutan, penyamaran, pelacakan, penelitian, dan analisis hukum. Ini adalah proses-proses yang dilakukan dalam proses penyelidikan. Namanya penyelidikan tuh Anda kayak main detektif-detektifan. Kalau Anda suka film detektif Conan atau Sherlock Holmes, kira-kira seperti itu. Menyelidiki suatu kejadian itu tindak pidana atau bukan. Siapa yang diselidiki? Ya, orang, benda, atau barang, tempat, peristiwa, kejadian, dan kegiatan yang ada yang terkait dengan tindak pidana. Nah, dalam hal penyelidikan, pada prinsipnya akan ada dua kemungkinan. Pertama, bahwa peristiwa itu adalah peristiwa pidana. Yang kedua adalah peristiwa itu bukan peristiwa pidana. Kedua proses ini kemudian dilaporkan dalam laporan penyelidikan namanya. Ketika dia bukan peristiwa pidana, maka selesai, proses penyelidikan selesai. Kalau ternyata misalnya si A itu matinya bukan karena pembunuhan, tapi si A itu mati karena dia bunuh diri misalnya. Atau si A itu mati karena dia sakit. Jadi selesai, penyelidikan tidak dilanjutkan. Laporan penyelidikan menyatakan bahwa itu bukan peristiwa pidana. Selanjutnya, kalau kemungkinan kedua, dia adalah peristiwa pidana. Kalau dia peristiwa pidana, menurut laporan penyelidikan, kemudian diterbitkanlah surat perintah penyidikan namanya, atau sprindik. Dalam surat perintah penyidikan itu kemudian ditunjuk pelaksana tugas penyidiknya. Langsung ditunjuk penyidik untuk kasus ini siapa. Kalau tadi penyelidik adalah pihak yang berbeda, penyidik juga adalah orang yang berbeda lagi. Karena dia punya tingkat kepangkatan yang berbeda antara penyelidik dengan penyidik. Sehingga setelah terbit sprindik, diterbitkan juga siapa pejabat yang akan melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut. Kemudian apa yang dilakukan dalam tahap penyidikan? Penyidikan pada prinsipnya adalah untuk mengumpulkan bukti, untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Kalau tadi penyelidikan tujuannya adalah untuk menemukan peristiwa pidana, yang ini penyidikan, proses ini adalah tujuannya untuk mengumpulkan bukti dan untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Jadi pada prinsipnya di sini tujuan akhir dari penyidikan adalah menyatakan si A sebagai tersangka. Kemudian mengumpulkan bukti-bukti untuk mensupport pernyataan bahwa si A adalah tersangka. Sehingga bagaimana rekonstruksi kejadian perkara itu dinyatakan dalam penyidikan. Ketika dimulai penyidikan, polisi perlu memberitahukan kepada penuntut umum, jadi ini adalah bentuk komunikasi antara penyidik dengan penuntut umum terkait dengan suatu perkara. Ketika dimulai suatu perkara, diterbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang disampaikan kepada penuntut umum. Sehingga pada prinsipnya semua penyidikan yang dilakukan oleh penyidik itu diketahui oleh penuntut umum. Karena ada SPDP ini, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Itulah kenapa ketika dihentikan penyidikan, penuntut umum perlu juga diberitahu. Karena dimulainya penyidikan diberitahu, maka ketika penghentian penyidikan, penuntut umum pun perlu diberitahu.
Hal-hal yang dilakukan oleh penuntut umum dalam hal hukum pidana yaitu melakukan pemeriksaan baik terhadap saksi-saksi, terhadap tersangka ataupun ahli dengan melakukan pemanggilan menurut menurut pemanggilan yang sah menurut ketentuan undang-undang. Dan ada kewajiban dari setiap pihak yang dipanggil untuk memenuhi panggilan tersebut. Kalau enggak bisa dikenakan sanksi pidana menurut pasal 224 KUHP. Selanjutnya, hal-hal yang bisa dilakukan oleh penyidik itu upaya paksa. Tadi pemeriksaan, baik terhadap orang, tersangka, ahli, dan segala macam. Kemudian melakukan upaya paksa. Upaya paksa ini berarti terhadap si tersangka. Melakukan penangkapan, melakukan penahanan, melakukan penggeledahan, penyitaan. Selanjutnya, menetapkan tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup menurut pasal 1 angka 14 KUHP, dan kemudian dipertegas lagi dalam putusan MK nomor 21 tahun 2014, bukti permulaan yang cukup itu adalah 2 alat bukti. Jadi kemudian yang tadinya cukup abstrak menurut pasal 1 angka 14 KUHP itu adalah berdasarkan bukti permulaan yang cukup saja, tapi kemudian dikonkretisasi dalam putusan MK menjadi 2 alat bukti yang cukup untuk menyatakan seseorang sebagai tersangka. Selanjutnya membuat berita acara penyidikan atau BAP, ini juga salah satu tugas dari penyidik. Kemudian melakukan gelar perkara dan kemudian menyerahkan berkas perkara, tersangka, dan barang buktinya kepada penuntut umum. Nah, pada prinsipnya setelah berkas perkara selesai, dinyatakan lengkap, maka ini ntar aja di pas pra penuntutan ya. Kemudian menghentikan penyidikan. Kemungkinan lain yang dalam suatu proses hukum acara pidana itu adalah penyidik menghentikan penyidikan dengan alasan, ada 3 alasannya kenapa penyidik bisa melakukan penghentian penyidikan. Pertama, bukan merupakan tindak pidana, kalau ternyata misalnya perkara tersebut adalah perkara perdata misalnya. Atau kalau ternyata tindak pidana tersebut bukan tindak pidana dalam pengertian tadi, misalnya dia bunuh diri misalnya. Kemudian yang kedua, karena tidak terdapat cukup bukti. Meskipun ini mungkin tindak pidana, tapi tidak ada cukup bukti untuk menyatakan seorang itu telah melakukan tindak pidana, sehingga tidak bisa dilanjutkan proses hukumnya. Alasan yang ketiga, dihentikan demi hukum. Dihentikan demi hukum itu bisa karena terdakwanya meninggal dunia, bisa karena nabis in idem, bisa karena fair hearing atau daluarsa. Meninggal dunia karena prinsip hukum pidana itu ada pertanggungjawaban subjektif, hanya si A yang melakukan tindak pidana, yang bersalah melakukan tindak pidana dapat dipidana, tidak bisa diwariskan seperti dalam kasus perdata. Nabis in idem adalah ketika sebuah perkara dengan orang yang sama, dengan objek yang sama sudah diputus dan inkrah di dalam pengadilan yang lain. Daluarsa adalah kondisi di mana suatu perkara tersebut telah melewati waktu yang ditentukan oleh pasal 78, biasanya 12 tahun. Kemudian dalam hal penghentian penyidikan dikeluarkanlah surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 namanya, dan diberitahukan kepada pertama penuntut umum, kepada tersangka atau keluarganya, dan kepada pelapor. Pelapor berarti di sini misalnya adalah korban misalnya, atau orang yang terkait dengan tindak pidana tersebut. Nah, jadi pada prinsipnya ini hal-hal yang dilakukan oleh penyidik, melakukan pemeriksaan, melakukan upaya paksa, menetapkan tersangka, membuat berita acara, melakukan gelar perkara, menyerahkan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti kepada penuntut umum, dan menghentikan penyidikan. Nah, dalam prosesnya, pada prinsipnya, pertama ada laporan polisi. Laporan polisi ini tadi baik dari tangkap tangan, laporan masyarakat, dari pengaduan masyarakat, ataupun dari berita yang ada. Kemudian penyelidikan, surat perintah penyidikan dan pemberitahuan dimulainya penyidikan kalau dia adalah tindak pidana, kemudian melakukan pemeriksaan, kemudian menetapkan tersangka, melakukan upaya paksa, dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Pada prinsipnya, proses penyelidikan dan penyidikan itu adalah kewenangan dari Polri. Tapi penyidikan itu bisa dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang diberikan kewenangan oleh undang-undang khusus, misalnya undang-undang KPK, BNN untuk tindak pidana narkotika, atau penyidik bea dan cukai, penyidik imigrasi, banyak sekali penyidik-penyidik di undang-undang khusus yang dimungkinkan juga melakukan penyidikan.
Kemudian ada juga penyidik pembantu yang diatur pada pasal 1 angka 3 junto pasal 10, yaitu pejabat Polri yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam kondisi misalnya di suatu daerah itu di Polres atau di Polsek tidak memiliki penyidik yang cukup dengan kepangkatan yang disebutkan dalam undang-undang, maka dimungkinkan penyidikan itu dilakukan oleh penyidik pembantu dengan dengan diperintahkan oleh penyidik. Ada syarat-syarat kepangkatan yang harus dipenuhi dalam hal seseorang bisa menjadi pejabat penyidik, yaitu dia serendah-rendahnya adalah inspektur 2 polisi dan berpendidikan minimal S1, bertugas di bidang fungsi penyidikan minimal 2 tahun, memiliki kualifikasi keahlian, mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal, kondisi fisik dan moral sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi. Artinya, penyidik ini adalah seseorang yang memang memiliki kemampuan yang sudah sangat mapan untuk bisa melakukan proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana dan memiliki kondisi psikologis yang stabil untuk bisa melakukan upaya paksa. Dan telah memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam fungsi reserse kriminal, sehingga penyidik itu memang lebih senior dibandingkan dengan penyelidik ataupun penyidik pembantu. Oke. Upaya paksa itu dalam dalam KUHP sebenarnya tidak dibunyikan sebagai kata-kata upaya paksa, tetapi dia hanya dibunyikan terkait dengan hal-hal yang disebutkan dalam KUHP itu, yaitu mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan, pemeriksaan surat. Dikatakan sebagai upaya paksa karena memang sifatnya yang memaksa, membatasi kemerdekaan seseorang baik terhadap kebebasannya, kebebasan individu dia misalnya ditahan, dia misalnya ditangkap, dia kan nggak bisa kemana-mana. Atau kemerdekaannya terhadap propertinya, mobilnya disita, rumahnya disita, ataupun terhadap privasi seseorang terkait dengan hal-hal yang dianggap sebagai ketabuan untuk disampaikan kepada orang lain, misalnya surat-surat yang bersifat privasi dan segala macam, rekening dan segala macam. Jadi pada prinsipnya upaya paksa itu memang adalah pemaksaan untuk membatasi kemerdekaan seseorang. Karena bersifat pemaksaan tersebut, jadi dia memang sangat bersentuhan dengan hak asasi manusia. Jadi secara filosofis, upaya paksa itu sebisa mungkin tidak dilaksanakan karena memang dia sangat melanggar hak asasi manusia. Penanggulangan kejahatan itu haruslah beriringan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, dan haruslah berdasarkan kepada due process of law, sehingga memang upaya paksa itu sangat strict pengaturannya dalam hukum acara pidana kita. Penangkapan ini diatur pada pasal 1 angka 20 KUHP yang menyatakan bahwa dia adalah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi memang dia adalah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka dengan syarat terdapat cukup bukti, dan berdasarkan tadi putusan MK 2 bukti permulaan yang cukup untuk menyatakan seseorang sebagai untuk bisa ditangkap. Waktunya adalah 1 kali 24 jam, artinya cuma 1 hari untuk bisa ditangkap oleh polisi. Kalau misalnya polisi merasa perlu dibebaskan, dia harus dibebaskan segera. Atau kalau memang perlu dilanjutkan dengan penahanan, maka dikeluarkan surat penahanannya untuk penahanan yang lebih lama. Yang berwenang melakukan penangkapan itu adalah penyelidik atas perintah dari penyidik dan juga dalam proses penyidikan oleh penyidik. Oke. Proses penangkapan itu dilakukan oleh petugas kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas penangkapan, dengan menjelaskan siapa yang petugas yang diperintahkan, kemudian surat penangkapan itu haruslah diserahkan kepada keluarganya. Penahanan ini pada prinsipnya adalah memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menempatkan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu. Jadi dia ditempatkan, bukan tadi, kalau tadi kan membatasi kemerdekaan tersangka dalam jangka waktu tertentu, sedangkan ini adalah menempatkan tersangka di suatu tempat, jadi bisa di tempat rumah tahanan ataupun di rumahnya kalau dia tahanan rumah, atau kota kalau misalnya dia merupakan tahanan kota. Pada prinsipnya penahanan ini bisa dilakukan mulai dari tahap penyidikan, dari tahap penuntutan, dan tahap peradilan. Jadi pada prinsipnya mulai dari semua tahap
hukum acara pidana itu seseorang bisa ditahan, dan hukum syarat untuk bisa ditahan itu ketika seseorang itu ditahan nggak bisa asal-asal tahan aja. Jadi harus memenuhi syarat, either syarat objektif ataupun syarat subjektif dari hukum acara pidana. Kenapa orang itu ditahan? Pertama, karena dia diduga keras melakukan tindak pidana dengan bukti yang cukup, dan dengan syarat ancaman pidana dari pidana yang didugakan kepada si tersangka itu adalah lebih besar daripada 5 tahun. Jadi biasanya pelanggaran-pelanggaran itu nggak bisa ditahan. Pelanggaran yang sanksi pidananya di bawah 5 tahun itu nggak bisa ditahan. Ataupun kejahatan yang memang sanksinya di bawah 5 tahun itu nggak bisa ditahan. Kecuali memang ada hal-hal yang bersifat subjektif, misalnya dikhawatirkan si tersangka ini melarikan diri, kabur ke luar negeri, atau dia dimungkinkan merusak barang bukti, menghilangkan barang bukti, atau dia kemungkinan bisa mengulangi tindak pidananya tersebut. Dikhawatirkan dia kemudian memperkosa lagi orang lain, atau dikhawatirkan dia melakukan pencurian lagi, dan segala macam. Jadi, either karena syarat objektif dari hukum menurut pasal 21, ataupun karena syarat subjektif, seseorang itu bisa dilakukan penahanan. Penahanan ya, bukan penangkapan. Kalau penangkapan tadi syaratnya 2 alat bukti yang cukup. Selanjutnya, ini prosesnya, saya tidak akan menjelaskan. Nah, dalam hal seseorang itu ditahan, bentuknya menurut KUHAP itu ada 3. Pertama, di rumah tahanan negara atau rutan. Yang kedua adalah penahanan rumah, dan ketiga adalah penahanan kota. Rutan ini seharusnya dia terpisah dengan lembaga pemasyarakatan. Jadi rutan itu berbeda dengan lembaga pemasyarakatan. Rutan adalah rumah tahanan bagi orang yang belum mendapatkan putusan yang sah atau yang inkrah. Itu tahanan. Tapi kalau lembaga pemasyarakatan adalah tempat di mana seseorang sudah mendapatkan sudah dipidana, artinya sudah ada putusan hukum yang tetap terhadap orang tersebut. Itu lembaga pemasyarakatan. Jadi rutan itu berbeda dengan lembaga pemasyarakatan. Rutan adalah tempat di mana seseorang yang masih dalam proses hukum acara pidana. Jadi dia masih dalam proses penyidikan, masih dalam proses penuntutan, ataupun dalam proses persidangan. Itu rutan. Berbeda dengan lembaga pemasyarakatan atau lapas. Kalau lapas itu adalah tempat di mana terpidana, berarti dia sudah dipidana, sudah ada sanksi yang dinyatakan dalam sebuah putusan hukum oleh hakim yang menyatakan dia bersalah dan kemudian dipidana. Jadi perlu dibedakan antara rutan dengan lapas, rumah tahanan negara dengan lembaga pemasyarakatan. Yang kedua adalah penahanan rumah, berarti si tersangka ini atau si terdakwa ini dia ditahan di rumahnya, dia nggak boleh keluar dari rumahnya. Yang ketiga adalah penahanan kota, berarti dia nggak boleh keluar dari kota tempat dia berdomisili. Selanjutnya, jangka waktu. Jangka waktu dalam melakukan penahanan itu berbeda-beda dalam setiap tahapan hukum acara pidana. Penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan itu 20 hari. Dapat diperpanjang dengan persetujuan dari dalam jangka waktu 40 hari dengan persetujuan dari JPU, Jaksa Penuntut Umum, dan dapat diperpanjang lagi untuk jangka waktu 30 plus 30 hari kepada Ketua Pengadilan Negeri. Sehingga totalnya dalam tahapan penyidik itu seseorang bisa ditahan selama 120 hari. Tahapan penuntut umum, dalam hal penuntutan, penuntut umum itu bisa menahan 20 hari, kemudian dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri 30 hari, dengan perpanjangan kedua 30 plus 30 dari perpanjangan dengan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Jadi totalnya 110 hari. Hakim Pengadilan Negeri 30 plus 60 plus 30 plus 30, Hakim Pengadilan Tinggi 30 plus 60 plus 30 plus 30, nanti Anda lihat ketentuannya. Hakim Agung itu 50 hari, kemudian dengan ketetapan dari Ketua, Mahkamah Agung bisa memperpanjang sampai 60 hari, dan kemudian bisa diperpanjang lagi sampai 30 plus 30. Jadi totalnya secara keseluruhan seseorang itu bisa ditahan 700 hari. Dalam hal dia diduga melakukan tindak pidana, dan dalam hal belum ada ketetapan hakim yang tetap terhadapnya. Pengecualiannya adalah terhadap orang yang memiliki gangguan fisik, mental berat, atau ancaman pidananya 9 tahun atau lebih. Jadi seseorang itu bisa nggak dilakukan penahanan. Kemudian dalam hal seseorang itu ditahan nggak sah, dia bisa melakukan gugatan ganti kerugian kepada negara melalui proses pra peradilan. Nanti akan kita bahas.
Penangguhan penahanan itu pada prinsipnya bisa dilakukan sebagaimana diatur dalam PP nomor 27 tahun 83, baik tanpa jaminan ataupun dengan jaminan. Jaminan itu bisa berbentuk jaminan uang ataupun jaminan orang, yaitu bail system yang ada dalam konteks hukum common law. Penggeledahan. Penggeledahan ini bisa berbentuk penggeledahan rumah. Rumah itu berarti tempat tertutup, jadi nggak dalam pengertian rumah tempat tinggal saja, tapi rumah bisa juga kantor, bisa juga gudang, intinya semua tempat yang tertutup itu dianggap sebagai penggeledahan rumah. Kemudian penggeledahan badan atau pakaian, berarti itu sesuatu yang melekat pada diri tersangka atau terdakwa. Penggeledahan rumah itu pada prinsipnya tindakan penyidik untuk memasuki rumah dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan penyitaan dan penangkapan. Dan penggeledahan badan adalah tindakan penyidik mengadakan pemeriksaan badan dan pakaian tersangka untuk mencari benda diduga keras ada pada badannya atau di bawahnya serta untuk disita. Jadi kalau misalnya ada senjata yang disimpan di badannya itu penggeledahan badan. Atau ada narkoba di badannya itu dilakukan penggeledahan badan. Oke, selanjutnya penggeledahan itu dilakukan dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan disaksikan oleh 2 orang saksi, dan kalau tidak disetujui oleh pemilik rumah itu bisa diwakili ditambah dengan Ketua RT dan RW-nya, surat tugas perintah penggeledahan, membuat berita acara penggeledahan, dan dalam jangka waktu 2 hari disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah. Jadi pada prinsipnya setiap upaya paksa itu harus ada suratnya. Mulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, itu pasti harus ada suratnya. Jadi tidak bisa seseorang itu dikenai upaya paksa kalau tidak ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya, dalam hal izin Ketua Pengadilan Negeri itu ada pengecualiannya. Pertama, jadi proses untuk mendapatkan izin kan butuh waktu yang lama. Ketika misalnya keadaannya sangat mendesak, dimungkinkan untuk tidak perlu mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Dan kemudian kalaupun perlu melakukan upaya paksa di luar daerah hukum juga dimungkinkan dengan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri di tempat akan dilakukan upaya paksa dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan. Selanjutnya, kecuali dalam hal tertangkap tangan, tidak bisa dilakukan penggeledahan terhadap 3 tempat ini. Pertama, ruangan di mana sedang berlangsung rapat MPR atau DPR atau DPRD atau DPD, ruangan di mana sedang berlangsung upacara keagamaan atau ibadah, ruangan di mana sedang berlangsung sidang pengadilan. Ini adalah proses yang dianggap sakral sehingga tidak boleh diganggu oleh proses hukum. Harus ditunggu sampai selesai dulu, baru kemudian bisa dilakukan penggeledahan. Selanjutnya, ini penggeledahan harus dilakukan terhadap tersangka, penggeledahan badan dan pakaian terhadap tersangka perempuan dilakukan oleh petugas perempuan, memperlihatkan nilai-nilai kesusilaan dan memperhatikan nilai-nilai kesusilaan kesopanan, penggeledahan terhadap rongga badan dilakukan dengan bantuan dokter paramedis. Jadi kalau misalnya akan kira-kira akan mengakibatkan gangguan kesehatan, misalnya pemeriksaan mulut, pemeriksaan rongga-rongga tertentu, itu harus dibantu oleh paramedis, tidak bisa dilakukan oleh penyidik sendiri. Penyitaan pada prinsipnya adalah serangkaian tindakan penyidik mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Ini adalah kewenangan penyidik menurut pasal 38 ayat 1. Pada prinsipnya juga sama, harus dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri, dan harus diperhatikan benda sitaan itu nggak boleh rusak, jadi harus diperlakukan dengan baik. Kemudian harus ditandai mana yang punya si A, mana yang punya si B, jangan sampai tertukar-tukar, yang tadinya satu punya Alphard, satu punya Avanza, jangan sampai ketukar. Which nggak mungkin juga sih kayaknya. Membuat berita acara penyitaannya, kemudian surat tugas perintah penyitaannya juga sudah harus ada, siapa petugas yang melakukannya, dan pengembalian benda sitaan yang tidak terkait dengan tindak pidana segera kalau memang tidak diperlukan.
Nah, pengecualian berkaitan dengan izin sama dengan tadi penggeledahan. Pada prinsipnya dalam keadaan perlu dan mendesak boleh dilakukan penyitaan tanpa ada izin Ketua Pengadilan Negeri dan hanya terhadap benda bergerak, karena benda bergerak bisa hilang. Kalau benda tidak bergerak pastinya harus dengan izin Ketua Pengadilan Negeri karena tidak mendesak, ya nggak bisa kemana-mana juga kan. Dan segera setelah dilakukannya penyitaan perlu dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang kedua, dalam hal tertangkap tangan juga tidak perlu mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya, izin khusus Ketua Pengadilan Negeri untuk menyita surat atau tulisan yang perlu dirahasiakan sepanjang bukan rahasia negara. Selanjutnya, benda sitaan itu disimpannya di Rukbasan namanya, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Sehingga tanggung jawab yuridis atas suatu benda sitaan itu tergantung pada tahapan hukum acara pidananya. Kalau misalnya dia masih dalam tahap penyidikan, berarti tanggung jawab yuridisnya ada pada penyidik. Tapi tanggung jawab fisiknya ada pada Rukbasan yang melakukan pengawasan terhadap fisik dari benda sitaan. Tapi tanggung jawab yuridisnya ada pada aparat penegak hukum yang mana tahapan hukum acara pidananya dalam tahapan penyidikan misalnya, dan tahapan penuntutan misalnya. Jadi secara yuridis yang bertanggung jawab adalah aparat penegak hukum tersebut. Selanjutnya, pemeriksaan surat. Pemeriksaan surat membuka, memeriksa, dan menyita surat yang dikirim melalui kantor pos atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan. Jika dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Jadi nggak bisa kepo-kepo surat orang, nggak bisa. Harus adalah dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Harus dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri meminta kepada pihak terkait untuk menyerahkan surat dimaksud dan diberi tanda diterima, dikembalikan dengan cap telah dibuka oleh penyidik kalau misalnya tidak terkait, dan kemudian membuat berita acara dari pemeriksaan surat tersebut. Selanjutnya, penyadapan atau intersepsi ini adalah upaya paksa yang pengaturannya tidak ada dalam KUHP tapi dalam hukum pidana khusus atau dalam undang-undang yang di luar KUHP. Erat kaitannya dengan hak atas privasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar, sehingga memang perlu diterapkan kehati-hatian dalam melakukan intersepsi terhadap komunikasi orang. Baik komunikasi lisan ataupun berbentuk kamera CCTV misalnya. Itu dimungkinkan dalam beberapa undang-undang khusus, sehingga memang perlu kehati-hatian dari aparat penegak hukum. Selanjutnya, pra penuntutan dan penuntutan. Kok saya capek ya ngomongnya? Wrap up yang melelahkan. Baiklah, ini demi Anda. Oke, selanjutnya adalah ini prosesnya. Proses penyerahan perkara. Ketika misalnya penyidikan udah selesai, kemudian penyidik dia menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Jadi penyidikan udah selesai, berita acaranya kemudian diserahkan kepada penuntut umum. Berkas perkaranya diserahkan kepada penuntut umum. Dalam hal berkas perkara itu sudah diserahkan kepada penuntut umum itu wajib mempelajari dan menelitinya dalam waktu 7 hari. Jadi kalau Anda jaksa, kerja Anda itu adalah ini, mempelajari dan meneliti berkas perkara. Waktunya cuma 7 hari. Mau begadang, terserah. Pokoknya 7 hari selesai. Dan ketika Anda melakukan penelitian tersebut, ada 3 kemungkinannya. Pertama, penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara tersebut sudah lengkap. Yang kedua, penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik itu belum lengkap. Dan ketiga, dianggap selesai karena sudah lewat waktu. Kita akan lihat pembahasan tentang itu. Sudah lengkap, maka dilanjutkan kepada proses penuntutan, membuat surat dakwaan. Kalau belum lengkap, maka mengembalikan berkas perkara disertai dengan petunjuk perbaikan. Jadi kata penuntut umum, wah ini berkas perkaranya belum lengkap nih, kayaknya kita perlu saksi si A ini memberikan kesaksiannya lebih jelas lagi, ini nggak jelas nih, penyidik lengkapin gitu. Jadi itu ya yang dia beritahukan kepada penyidik, sehingga selanjutnya penyidik melakukan penyidikan tambahan namanya. Penyidikan tambahan dalam waktu 14 hari, kemudian penyidik sudah harus mengembalikan berkas kepada penuntut umum. Setelah 14 hari dikembalikan kepada penuntut umum, dimulai lagi prosesnya. Penuntut umum mempelajari dan meneliti lagi dalam waktu 7 hari. Kemudian dinyatakan lengkap atau belum lengkap. Atau dianggap selesai kalau misalnya penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan dalam waktu 14 hari. Jadi dianggap sudah selesai sehingga penyidik udah bebas tugas untuk kasus tersebut.
Jadi pada prinsipnya ini yang terjadi ketika berkas perkara disampaikan oleh penyidik kepada penuntut umum. 3 kemungkinan, lengkap, belum lengkap, atau dianggap selesai. Nah, dalam hal penyerahan perkara ini, bentuknya kan ada 2. Pertama, berkas perkara dalam pengertian surat-surat berita acara, surat perintah, segala macam. Pokoknya berkas-berkas dalam pengertian dokumen-dokumen. Dan kedua adalah penyerahan barang bukti dan tersangka. Penyerahan barang bukti misalnya pisau yang digunakan untuk menusuk misalnya, atau baju berdarah-darah milik korban misalnya, itu kan adalah barang bukti. Kemudian si tersangkanya, kalau misalnya tersangkanya itu ditahan, maka tanggung jawab yuridis yang tadinya ada pada penyidik juga diserahkan kepada penuntut umum. Sehingga pada saat penyerahan berkas perkara itu tidak hanya berkas dalam pengertian surat-surat saja yang diserahkan, tapi juga adalah kewenangan atau tanggung jawab yuridis terhadap barang bukti dan tersangka. Jadi kalau narkobanya hilang, kita perlu lihat tanggung jawab yuridis siapa pada saat barang bukti tersebut hilang. Apakah pada tahapan penyidikan atau pada tahapan penuntutan. Dalam hal syarat kelengkapan berkas itu ada kelengkapan formil, ada kelengkapan material. Kelengkapan formil berarti terkait dengan hal-hal yang bersifat formalitas atau administratif. Apakah pejabat yang melakukan penyidikan yang berwenang melakukan, syarat kepangkatannya, keabsahan tindakan penyidik, identitas, delik aduan harus ada pengaduannya, kemudian berkas pembuktian, dan hal-hal lainnya. Sedangkan kelengkapan material terkait dengan materi dari pokok perkaranya sendiri. Pra penuntutan. Nah, pra penuntutan ini adalah proses yang kita sebut tadi bolak-balik perkara antara penuntut umum dengan penyidik. Ketika tadi ada kemungkinan setelah dilakukan mempelajari dan menganalisis berkas perkara, kemudian penuntut umum meminta dilengkapi atau dilakukan penyidikan tambahan, itu disebut dengan pra penuntutan. Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam KUHP, namun pasal 14 huruf B menjelaskan pra penuntutan itu adalah pengembalian berkas perkara oleh penuntut umum kepada penyidik dengan petunjuk untuk dilengkapi atau dilakukan penyidikan tambahan. Pada prinsipnya tidak ada ketentuan dalam KUHP berapa kali proses bolak-balik tersebut bisa dilakukan. Jadi bisa sesering yang diinginkan oleh penuntut umum sampai penuntut umum merasa puas dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Jadi sampai dianggap sudah lengkap, baru kemudian bisa dilakukan penuntutan. Jadi pra penuntutan ini bisa berkali-kali. Meskipun jangka waktu dalam pemeriksaannya tek-tek 7 hari, 14 hari, 7 hari, 14 hari, tapi berapa kalinya belum ada ketentuan hukumnya. Nah, ini yang mungkin mengakibatkan proses penyidikan dan pra penuntutan itu menjadi lama karena memang aturan hukumnya belum eksplisit secara jelas menyatakan berapa kali bolak-balik berkas perkara itu bisa dilakukan. Selanjutnya penuntutan, tadi pra penuntutan. Pra penuntutan adalah proses sebelum penuntutan. Bedakan nanti dengan pra peradilan. Pra peradilan adalah proses yang terjadi di pengadilan terkait dengan hal-hal yang di luar pokok perkara. Nah, pra penuntutan itu tadi bolak-balik berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum. Sedangkan pra peradilan adalah proses hukum yang dilakukan di pengadilan terkait dengan hal-hal di luar pokok perkara. Nah, penuntutan. Penuntutan menurut pasal 1/7 KUHP adalah tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan. Jadi pada prinsipnya dia adalah permintaan dari penuntut umum kepada hakim untuk perkara ini diperiksa dan diputus dalam sidang pengadilan. Itu penuntutan menurut undang-undang. Kewenangannya pada prinsipnya adalah milik penuntut umum dan di luar KUHP dimungkinkan terhadap beberapa lembaga seperti misalnya untuk HAM berat itu ada penuntut umum ad hoc, untuk tipikor itu ada jaksa pada KPK, pengadilan militer itu ada auditor militer. Jadi pada prinsipnya milik penuntut umum. Berbeda dengan penyidikan yang sangat banyak PPNS-nya, penuntut umum itu kewenangan penuh dari Jaksa Agung, kejaksaan. Hanya terhadap tindak pidana 3 ini saja yang di luar kejaksaan. KPK atau HAM berat atau pengadilan militer. Berbeda dengan penyidikan dalam milik polisi. Kalau penyidikan itu kan banyak PPNS-nya. Tapi kalau penuntutan enggak banyak. Sangat
monopoli dari kejaksaan. Oke. Tugas dan kewenangan dari penuntut umum pertama, membuat surat dakwaan. Jadi kalau Anda mau jadi jaksa, ini tugas Anda ini. Pertama, membuat surat dakwaan. Kedua, melakukan penuntutan. Yang ketiga, menutup perkara. Yang keempat, melaksanakan ketetapan hakim. Membuat surat dakwaan berarti menulis, oh ini si pelaku ini didakwa dengan dakwaan primer, pembunuhan berencana, dakwaan subsidiar, pembunuhan, dakwaan lebih subsidiar, penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Bagaimana kecerdasan jaksa dalam mengorganize sebuah surat dakwaan itu sangat penting untuk memastikan sebuah perkara itu bisa diselesaikan dengan baik untuk keadilan. Yang kedua, melakukan penuntutan. Bagaimana proses beracara di pengadilan sehingga Anda sebagai jaksa bisa meyakinkan hakim bahwa si pelaku yang Anda dakwa ini memang bersalah dengan bukti-bukti yang Anda sebutkan dan dengan surat dakwaan yang sudah Anda buat. Yang ketiga, menutup perkara. Sama seperti penyidik, penuntut umum juga punya kewenangan untuk menutup perkara demi kepentingan hukum, karena misalnya tidak cukup bukti, karena dia bukan perkara pidana, atau ditutup demi hukum karena si terdakwanya itu meninggal dunia, atau karena perkaranya nebis in idem, atau karena veriaring, atau demi kepentingan umum sebagaimana diatur dalam asas oportunitas jaksa agung. Dan melaksanakan ketetapan hakim. Jadi yang melaksanakan ketetapan hakim atau eksekusi atau eksekutor dari suatu putusan hakim itu adalah jaksa. Yang membawa si terdakwa itu terpidana itu ke lapas itu adalah jaksa. Jadi tugasnya jaksa itu tidak hanya sampai di proses pengadilan, tapi juga sampai kepada proses eksekusi. Si terdakwa itu dibawa ke pengadilan atau dia ditembak mati. Itu juga adalah kewenangan si terdakwa, si penuntut umum, jaksa. Nah, tadi deponering itu merupakan proses mengesampingkan perkara oleh Jaksa Agung sebagaimana diatur pada pasal 35 huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Contoh kasus deponering adalah Jaksa Agung mengesampingkan perkara mantan pimpinan KPK Abdurrahman Samad dan Bambang Wijoyanto untuk kepentingan pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi pada saat itu Abraham Samad dan Bambang ini dicari-cari, katanya sih dicari-cari perkaranya sehingga diproses dalam hukum pidana dan kemudian dikesampingkan oleh Jaksa Agung. Jadi polisi melakukan penyidikan, membuat berkas perkara terhadap penyidikan tersebut, dan kemudian pada tahap penuntutan dikesampingkan oleh Jaksa Agung untuk kepentingan hukum, untuk kepentingan pemberantasan korupsi di Indonesia, karena dianggap perkara tersebut adalah perkara yang dicari-carikan untuk melemahkan KPK pada saat itu. Selanjutnya surat dakwaan. Surat dakwaan ini adalah surat atau akte yang memuat suatu rumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Pada prinsipnya, dalam hal membuat surat dakwaan itu ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Pertama, syarat formil, dan kedua, syarat material. Syarat formil itu mengakibatkan surat dakwaannya tidak dapat diterima. Dan kalau misalnya syarat material tidak terpenuhi, mengakibatkan surat dakwaannya batal demi hukum. Terus saya mau membahas syarat material. Syarat material ini terkait dengan identitas dari pelaku. Itu syarat formil. Sedangkan syarat material itu mengenai fakta-fakta hukum dari perkara tersebut, tempus delictinya, locus delictinya, tempat kejadian atau waktu dilakukan tindak pidana. Kalau misalnya ada perbarengan tindak pidana harus dijelaskan secara jelas dalam surat dakwaan tersebut, dan inti deliknya apa, si pelaku itu didakwakan dengan pasal berapa, itu syarat material. Ketika syarat formil tidak terpenuhi, maka dia menjadi surat dakwaan tidak dapat diterima. Kalau syarat material tidak terpenuhi, surat dakwaannya batal demi hukum. Jadi dua-duanya mengakibatkan surat dakwaan itu tidak bisa diproses. Cara membuat surat dakwaan pada prinsipnya bisa digabung atau dipisah atau di-splitting. Nah, dalam membuat surat dakwaan bisa dalam bentuk surat dakwaan tunggal, bisa dalam bentuk alternatif, atau dibentuk subsidiaritas, atau kumulatif, dan juga kombinasi.
Dalam hal surat dakwaan itu dibentuk menjadi surat dakwaan tunggal, biasanya pelakunya satu, perbuatannya satu, tindak pidana yang didakwakan satu, dan penuntut umum tuh sudah sangat yakin bahwa perbuatan itu melanggar satu pasal doang. Dengan satu pasal ini doang, Anda yakin sebagai jaksa penuntut umum bisa mendakwa si pelaku ini dan meyakinkan hakim. Jadi ini biasanya adalah perbuatan yang tidak complicated, pelakunya satu, nggak ada pihak-pihak lain yang terlibat. Perbuatannya jelas, misalnya pemerkosaan. Sehingga Anda hanya mendakwakan dengan pasal 285 doang, tanpa membuat subsidiaritas atau primer subsidiar atau alternatif atau kombinasi dari bentuk-bentuk tersebut. Selanjutnya adalah surat dakwaan yang bersifat alternatif. Ciri-cirinya adalah kata atau. Jadi biasanya Anda mendakwakannya didakwa dengan sebentar ya. Iya, bentar. Hai, sorry ya. Tadi ada paket. Baik. Surat dakwaan alternatif itu ciri-cirinya atau. Jadi misalnya pencurian atau penadahan. Ini dibuat ketika Anda sebagai jaksa penuntut umum itu ragu apakah Anda bisa membuktikan either pencurian atau penadahan. Karena ketika kita ada di persidangan, bisa jadi fakta-fakta yang ketemu di persidangan itu mengarah kepada pencurian. Dia mencuri, mengambil barang orang lain untuk dimiliki. Sedangkan penadahan itu kan berarti dia hanya menadah barang curian. Jadi Anda mendakwakannya dengan kedua-dua ini, atau pembuktiannya bisa terserah hakim. Hakim mau membuktikan pencuriannya dulu atau penadahannya dulu. Kalau sudah terbukti salah satu yang diperiksa terlebih dahulu, misalnya pencuriannya sudah terbukti, maka penadahannya nggak perlu dibuktikan lagi. Jadi salah satu sudah terbukti, maka sudah cukup untuk menyatakan dia sebagai pelaku tindak pidana terhadap pencurian, sehingga dia didakwa dengan pasal 362, dipidana dengan pasal 362. Selanjutnya adalah surat dakwaan subsidiaritas. Dia biasanya di-arrange dari yang paling berat ke paling ringan. Jadi prioritas. Jadi Anda sebagai jaksa kemudian memprioritaskan pertama yang ini dakwaannya Pak Hakim, pembunuhan berencana 340. Tapi kalau yang 340 nggak terbukti, saya ingin memeriksa yang subsidiarnya adalah 338, pembunuhan biasa. Kalau subsidiarnya juga tidak terbukti, saya ingin periksa yang lebih subsidiarnya ada 351 ayat 3, penganiayaan yang mengakibatkan orang mati. Karena dalam hal sanksi lebih berat dari hal sanksi biasanya di-arrange dari yang paling berat ke paling ringan, dan dalam hal pembuktian biasanya di-arrange yang paling sulit sampai ke yang paling mudah. Jadi kira-kira seperti itu. Ketika misalnya jaksa kurang yakin bisa meyakinkan hakim untuk yang pertama, biasanya dia membuat berikutnya landasan berikutnya supaya bisa membuktikan dia ini bersalah dengan pembuktian yang tidak terlalu rumit dan sanksi yang mungkin tidak terlalu berat. Jadi primer, subsidiar, lebih subsidiar, lebih subsidiar lagi, lebih subsidiar lagi. Jadi bisa beberapa pasal berlapis untuk memastikan dakwaan ini berhasil. Jadi kira-kira seperti itu. Selanjutnya, surat dakwaan kumulatif. Kumulatif ini ciri-cirinya adalah kata dan. Jadi dia melakukan beberapa tindak pidana dan melanggar beberapa peraturan tindak pidana. Biasanya satu pelaku melakukan beberapa tindak pidana yang sama ataupun berbeda-beda, atau beberapa pelaku melakukan beberapa tindak pidana. Bisa sejenis, bisa tidak sejenis, bisa pelanggaran dengan kejahatan digabung. Jadi pada prinsipnya kata-kata dan di sini membuat hakim harus membuktikan kedua-duanya, bukan.
jaksa penuntut umum harus membuktikan kedua-duanya di hadapan hakim. Jadi berarti dua-duanya harus dibuktikan. Misalnya dia melakukan pembunuhan berencana dan pencurian dan pemerkosaan. Berarti dia memenuhi ketiga-tiga perbuatan tersebut dan harus dibuktikan ketiga-tiganya. Selanjutnya kombinasi. Kombinasi ini ya berarti gabungan. Bentuknya ada tunggal atau Anda membuatnya dengan alternatif misalnya, atau alternatif dengan subsidiaritas misalnya. Dakwaan ke-1 primernya adalah kekerasan dengan terang-terangan. Dakwaan ke-1 subsidiarnya adalah pasal 351 ayat 1 junto pasal 55 penganiayaan secara bersama-sama. Kemudian dakwaan kedua ini berarti dia mengkombinasikan surat dakwaan subsidiaritas dengan surat dakwaan alternatif. Berarti dia menggabungkan kedua bentuk surat dakwaan tersebut. Selanjutnya, kapan sebuah perkara itu digabungkan? Menurut ketentuan KUHP dijelaskan apabila tindak pidana itu dilakukan oleh orang yang sama dan tindak pidana itu bersangkut paut, ataupun tindak pidana itu tidak bersangkut paut tapi ada hubungannya satu sama lainnya. Atau juga menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana. Ganti rugi adalah konteks perdata, misalnya si A ini dia dicuri barangnya. Dalam hal ini pencurian terhadap yang dilakukan oleh si B pada prinsipnya adalah sanksi pidana yang dibayarkan kepada negara kalau ada dendanya. Atau kalaupun dia di penjara, si korban kan nggak dapatkan implikasi apa-apa atau kompensasi apa-apa. Sehingga untuk mendapatkan kompensasi dari pencurian yang dilakukan oleh si A, si B harus meminta kepada jaksa penuntut umum untuk menggabungkan perkara ganti kerugiannya dalam perkara pidana. Nah, dalam hal misalnya si pelakunya melakukan beberapa tindak pidana, tadi misalnya pembunuhan dengan pemerkosaan misalnya, itu digabungkan untuk lebih menyederhanakan proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Kapan perkara itu di-splitsing atau dipisah, itu ketika penuntut umum menerima satu berkas perkara atau menerima beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 tadi, perkara digabung tadi. Jadi dimungkinkan untuk memisahkan. Jadi pada prinsipnya itu adalah kewenangan dari Anda sebagai jaksa penuntut umum, apakah Anda ingin menggabungkan atau memisahkan berkas perkara. Jadi itu kewenangan Anda secara penuh. Kalau menurut Anda lebih mudah untuk membuktikannya dalam hal dia dipisah, maka dipisah. Tapi kalau menurut Anda lebih mudah untuk digabung, maka digabung. Lebih sederhana untuk digabung, untuk lebih menyimpulkan proses persidangan digabung. Gitu. Perubahan surat dakwaan itu dimungkinkan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang untuk menyempurnakan surat dakwaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan. Hanya dapat dilakukan sekali paling lambat 7 hari sebelum hari sidang dan menyampaikan perubahan surat dakwaan kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik. Jadi pada prinsipnya ketika Anda sudah memasukkan registrasi perkara ke pengadilan, kan berarti surat dakwaannya sudah dikirimkan ke pengadilan, sudah dikirimkan kepada para pihak yang terlibat. Ketika misalnya in the way Anda merasa, oh kayaknya kurang nih surat dakwaan gue, harus diperbaiki nih, masih dimungkinkan sampai maksimal 7 hari sebelum hari sidang pertama ditetapkan oleh pengadilan. Jadi masih dimungkinkan. Selanjutnya, ini hal-hal yang bisa diperbaiki dalam hal perubahan surat dakwaan, kesalahan pada lokus dan tempus, redaksi surat dakwaan, perubahan dakwaan. Oke, selanjutnya pra-peradilan. Pra-peradilan tadi berbeda dengan pra-penuntutan. Sudah kita bahas, pra-penuntutan itu adalah proses bolak-balik perkara dari penyidik kepada penuntut umum. Kalau pra-peradilan, dia adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang 1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Jadi pada prinsipnya terkait dengan upaya paksa. Sah atau tidaknya upaya paksa itu dilakukan pemeriksaannya dalam proses pra-peradilan namanya. Yang kedua, sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Yang ketiga, sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Yang keempat, ganti rugi dan rehabilitasi bagi terdakwa yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Ini dasar hukumnya pasal 1 angka 10 junto pasal 77 KUHP junto putusan MK nomor 21 tahun 2014.
Jadi ini hal-hal yang diperiksa dalam pra-peradilan. Jadi bukan yang terkait dengan perkara pokok dari perkara. Jadi bukan untuk menemukan siapa pelaku tindak pidana, bukan. Tapi untuk melihat apakah polisi sudah melakukan kerjaannya dengan benar, sudah menurut hukum atau tidak. Polisi atau penuntut umumnya. Selanjutnya, pra-peradilan itu pada prinsipnya dia tidak masuk ke dalam pokok perkara. Jadi dia nggak membahas tentang pokok perkara dari sebuah perkara pidana. Pemeriksaannya secara administratif dan sifat peradilannya adalah kuasi judicial dan merupakan kewenangan pengadilan negeri dalam artian yang diperiksa surat-surat. Jadi surat penangkapannya mana, kemudian penangkapannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP atau belum, those kind of thing. Jadi prosesnya kuasi judicial dan prosesnya cepat. Pra peradilan itu diperiksa oleh hakim tunggal, jadi hakimnya cuma satu. Kemudian permintaan diajukan ketua pengadilan negeri, menetapkan hari sidangnya 3 hari, jadi cepat prosesnya. 3 hari setelah registrasi harus keluar hari sidangnya. Kemudian proses pemeriksaannya itu 7 hari sudah harus diputus oleh hakim. Putusan dibuat seperti perkara singkat. Kemudian putusannya memuat alasan dan dasar menolak atau mengabulkan. Permintaan gugur apabila pemeriksaan pokok perkara sudah dimulai. Dan putusan tidak dapat banding kecuali terhadap putusan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Jadi pada prinsipnya pra-peradilan itu dia seperti hukum acara singkat, kita akan bahas nanti. Dan kemudian prosesnya tek 3 hari sudah harus diproses, 7 hari sudah keluar putusannya, dan kemudian nggak bisa banding, kecuali untuk putusan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Nah, ini objek dan pihak yang mengajukan pra-peradilan. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atau penggeledahan atau penyitaan, ini dilakukan oleh tersangka atau keluarganya atau kuasanya. Ya, pastinya lah ya. Kalau misalnya seseorang itu ditangkap, yang mengajukan pra-peradilan itu pasti ya orang yang ditangkap itu atau keluarganya atau kuasa hukumnya. Kemudian terkait dengan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Jadi kalau misalnya polisi tadi menghentikan penyidikan terhadap sebuah perkara, yang berhak untuk mengajukan pra-peradilan siapa? Pertama adalah penyidik atau penuntut umum. Karena kalau misalnya penyidik menghentikan penyidikan, ketika awal melakukan penyidikan kan tadi ada surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, PDP. Kemudian ketika dihentikan, maka penuntut umum bisa mengajukan pra-peradilan untuk memeriksa apakah proses penghentian penyidikan tersebut telah sesuai dengan hukum atau tidak. Selanjutnya, begitu sebaliknya juga antara penuntut umum dan jaksa penuntut umum. Atau pihak ketiga yang berkepentingan, misalnya korban, keluarga korban, atau NGO yang berkepentingan terhadap penyidikan tersebut, atau masyarakat secara luas. Kemudian ganti kerugian atau rehabilitasi, itu diajukan pra-peradilannya oleh tersangka, atau pihak ketiga yang berkepentingan. Tersangka kalau misalnya dia salah tangkap, itu bisa mengajukan ganti kerugian kepada negara. Atau pihak ketiga yang berkepentingan, misalnya tadi si A mobilnya digunakan oleh si B untuk melakukan tindak pidana. Si A minta ganti kerugian digabungkan dengan perkara pidana atau dipraperadilkan. Selanjutnya, isi putusan pra-peradilan. Isi putusan pra-peradilan, saya ngomongnya udah agak jelas. Upaya paksa tidak sah. Saking cepat-cepatnya. Upaya paksa tidak sah itu tersangka harus segera dilepaskan, penetapan ganti kerugian dan rehabilitasi. Jadi kalau misalnya seorang itu ditetapkan sebagai tersangka, atau seseorang itu ditangkap, atau seseorang itu ditahan nggak jelas, tidak sesuai dengan due process of law, kemudian diajukan pra-peradilan, sehingga dianggap upaya paksa tersebut tidak sah, maka konsekuensinya adalah si tersangka itu harus dilepaskan kalau dia ditahan. Atau penyitaan itu tidak sah, maka barang sitaan itu harus diberikan kembali kepada si tersangka atau kepada pihak ketiga. Kemudian penetapan ganti kerugian dan rehabilitasi. Jadi kalau misalnya salah tangkap, maka bisa diberikan ganti kerugian oleh negara kepada si orang salah tangkap tersebut. Kemudian penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah. Kalau misalnya proses penyidikan atau penuntutannya itu di stop karena kewenangan dari penuntut umum dan ataupun penyidik, maka penyidikan atau penuntutan itu harus dilanjutkan. Selanjutnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang sah, pencantuman rehabilitasi bila tersangka tidak ditahan. Kemudian benda yang disita tidak termasuk alat pembuktian, dikembalikan kepada pemiliknya, dikembalikan kepada siapa benda itu disita. Oke.
Ini saya akan lebih lambat-lambat. Kita sampai jam apa sih kuliahnya? Kita kuliah sampai... Okay. Ya, Bu. Materi UTS Anda tambah banyak ya. Tahap persidangan. Kita sekarang masuk ke tahap persidangan. Tadi kita udah mau wrap up semua materi kita sebelum UTS. Saya akan menambahkan sedikit materi kita terkait dengan tahap persidangan. Dalam hal melakukan pemeriksaan sebuah perkara pidana, itu ada 3 bentuk persidangan. Pertama, acara pemeriksaan cepat. Kemudian acara pemeriksaan singkat atau sumir. Kemudian ada acara pemeriksaan biasa. Jadi kalau kita bicara tentang sebuah proses hukum acara pidana dalam tahapan persidangan, itu either 3 bentuknya. Acara pemeriksaannya cepat, atau singkat, atau biasa. Cepat dan singkat sama nggak sih? Cinta yang singkat, cinta yang cepat, itu beda sama. Itu kira-kira persidangan juga ada. Persidangan cepat, persidangan singkat, dan persidangan biasa ada. Oke, acara pemeriksaan cepat. Ini diaturnya pada pasal 205. Tolong dibacain pasal 205-nya Azimaden, Tayet. Tayet, bisa dengar saya, Tayet? Tayet dengar nggak? Bisa tolong dibacain pasal 205 KUHP. Halo, Tayet. Suaranya nggak kedengeran loh. Tayet, bisa direspon saya bicara? Mic-nya udah aktif padahal, Bu. Iya, mic-nya udah aktif tapi nggak kedengeran ya. Udah Oh, kayak video tadi, Bu. Halo. Halo, halo, halo. Pesawat penerbangan. Iya, Bu. Iya, Tadi. Coba dibacain pasal 205 KUHP. Pasal 205 KUHP. Yes. Itu tindak pidana ringan dalam kurung penjara maksimal 3 bulan, denda 7.500. Tindak pidana lalu lintas terdakwa dapat diwakilkan putusan Persek VZ 4 PU. Tidak dapat banding kecuali pidana penjara hakim tunggal. Ya, Bu. Kamu nggak jelas ininya, Tayet, mic-nya kurang agak pecah-pecah gimana gitu. Coba Kalsum aja, Kalsum. Dijelasin Kalsum pasal 205 ini terkait dengan acara pemeriksaan cepat. Kalsum? Sebentar, Bu. Kalsumnya lagi ngangkat jemuran. Oh, ada-ada aja ya. Baik. Ini jadi yang jawab siapa ini? Asistennya Kalsum. Kenapa nggak asistennya aja yang angkat jemuran? Oh, ini mamanya Kalsum. Jangan-jangan saya kualat nanti. Maaf ya, Bu. Oke, Hafiz aja, Hafiz. Di-unmute dulu, Hafiz. Pasal 205 KUHP ini, Bu. Ya, 205 KUHP ini maksudnya apa? Bunyi yang tadi udah dibacain sama Tayet itu maksudnya apa? Oh, kalau misalkan ini berarti tindak pidana yang tindak pidana yang dalam konteks penjaranya ringan ini, Bu. Bahwasannya penjaranya itu hanya bisa maksimalnya itu 3 tahun, Bu. Dan kalau misalkan ada hukuman tambahan itu denda hanya 7.500. Nah, kalau misalkan tindak pidana lalu lintas atau tindak pidana lalu lintas itu misalnya pelanggaran, nah itu terdakwa dapat diwakilkan gitu, Bu. Sedangkan tidak dapat, kalau tindak pidana lalu lintas tidak dapat banding lagi, Bu, ke dalam konteks pidananya tidak dapat banding gitu dalam permasalahan pidananya. Sedangkan dan kalau misalkan
Itu sih Bu kalau yang Hafiz tangkap Bu. Coba baca lagi pasal 205-nya coba. Mohon maaf Bu, Halo, Bu. baterai saya habis Bu. Izin keluar ya Bu. Ya oke. Vicky. Nggak bisa di-charge gitu? Jadi memang dalam acara pemeriksaan cepat Listriknya ini belum masuk di sini Bu. Ya, oke. Nanti belajar ya, Fis ya, Vicky Zahabi. Ya Bu. Lihat di LR-nya Bu. Oke, lihat jalan ya. 205 itu bunyinya apa? Coba dibacain lagi. Iya Bu. Pasal 205-nya dibaca lagi. Yang ayat berapa Bu? Semuanya 205. Pasal 205 ayat 1 yang KUHP nih Bu ya. Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500 dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2. Nah, pasal 205 ayat 2 dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, penyidik atas kuasa penuntut umum dalam waktu 3 hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat menghadapkan Kemana sih Hafiznya nih? Kita tunggu Hafiz atau gimana? Ya, baiklah ya. Jadi kalau kita ngomongin pasal 205 tentang acara pemeriksaan tindak pidana ringan, ini disebut dengan acaranya pemeriksaan acara cepat. Kapan acara pemeriksaannya itu acara pemeriksaan cepat? Yaitu pertama, dia adalah tindak pidana yang digolongkan ringan. Tindak pidana yang digolongkan ringan itu kapan? Katanya KUHP itu adalah tindak pidana yang ancaman pidananya itu tidak lebih dari 3 bulan. Jadi itu kategori untuk menyatakan sebuah tindak pidana itu ringan menurut KUHP. Pertama, ancaman pidananya itu nggak lebih dari 3 bulan. Berarti kalau misalnya ancaman pidananya itu misalnya 5 tahun, atau 12 tahun, atau 15 tahun, itu tidak termasuk tindak pidana ringan. Sehingga tidak termasuk dalam tindak pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat. Atau yang dendanya kurang dari 7.500 kalau kita kaitkan dengan ketentuan yang ada di SEMA, maka dikalikan 2.500. Jadi tidak lebih dari segitu, 2.500.000. Itu yang dianggap dengan tindak pidana ringan yang kemudian proses pemeriksaannya adalah dengan acara pemeriksaan cepat. Jadi kapan sebuah perkara itu diperiksa dengan acara periksa yang cepat? Ketika dia adalah tindak pidana ringan. Apa yang didefinisikan dengan tindak pidana ringan? Tindak pidana ringan itu adalah tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 3 bulan atau denda tidak lebih dari 2.500 kalau kita kaitkan dengan SEMA. Kalau ketentuan KUHP ini kita kaitkan dengan itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana proses pemeriksaan cepat itu? Pemeriksaan cepat itu dilakukan tanpa adanya penuntut umum. Jadi dari penyidik langsung diperiksa oleh hakim. Jadi nggak ada surat dakwaan nggak ada. Langsung penuntut umum itu langsung penyidik itu menjadi penuntut umum. Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, penyidik atas kuasa penuntut umum dalam waktu 3 hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang buktinya, saksi atau ahli atau juru bahasa ke sidang pengadilan. Jadi si penyidik atas kuasa dari penuntut umum, dia langsung menjadi penuntut umum di persidangan dan menyerahkan bukti-bukti, saksi-saksi kepada persidangan.
Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan akhir, jadi final dan binding, langsung mengikat para pihak, langsung inkrah, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding. Itu pemeriksaan cepat. Selanjutnya adalah pemeriksaan singkat atau sumir disebutnya. Diaturnya pada pasal 203. Coba Yuki, pasal 203 Yuki. Yuki suaranya nggak kedengeran. Halo Yuki, saya nggak bisa dengar, yang lain bisa dengar nggak? Enggak, Bu. Enggak ya. Coba Kalsum, kamu udah selesai ngangkat jemuran? Udah, Bu. Maaf ya, Bu. Tadi itu kakak saya, Bu. Dia lagi jagain anak kecilnya, Bu. Oh iya. Bilang Maaf ya, Bu. Tadi saya agak bercanda dikit, takut tersinggung. Ya, bisa pasal 203. Ya, Bu. Pasal 203 ayat 1 berbunyi, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Pasal ayat 2 berbunyi, dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa, dan barang bukti yang diperlukan. Ayat 3 berbunyi, dalam acara ini berlaku ketentuan dalam bagian ke-1, bagian kedua, dan bagian ketiga bab ini sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan ketentuan di bawah ini. A. 1. Penuntut umum dengan segera setelah terdakwa di sidang menjawab segala pernyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat 1, memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. 2. Pemberitahuan ini dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan. B. Dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama 14 hari dan bila mana dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa. C. Guna kepentingan pembelaan, maka atas permintaan terdakwa dan atau penasihat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama 7 hari. D. Putusan tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam berita acara sidang. E. Hakim memberikan surat yang memuat amat putusan tersebut. F. Isi surat tersebut mempunyai hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa. Udah, Bu. Oke, apa katanya terkait dengan acara pemeriksaan singkat ini? Apa bedanya dengan pemeriksaan acara cepat tadi? Gimana, Bu? Apa bedanya ketentuan pasal 203 yang mengatur tentang acara pemeriksaan singkat dengan pasal 205 yang mengatur tentang acara pemeriksaan cepat? Apa bedanya? Nggak tahu, Bu. Dia angkat jemuran tadi soalnya. Coba Afifah deh. Apa bedanya Afifah antara acara pemeriksaan cepat dengan acara pemeriksaan singkat, bedanya apa? Terkait dengan ininya dulu deh, perkaranya dulu. Perkaranya bedanya apa? Perkara dalam acara pemeriksaan singkat dengan perkara yang bisa diperiksa dalam acara cepat sama atau beda? Ada beda, Bu ya? Nggak ada beda? Beda, Bu. Ada, Bu. Beda, ada beda. Apa bedanya, Hafiz? Kalau yang di pemeriksaan yang pertama tadi, Bu, itu yang di cepat kalau nggak salah cuman yang dalam konteks pelanggaran, Bu ya.
Dalam konteks tindak pidana ringan. Iya, tindak pidana ringan dalam konteks pelanggaran. Kalau nggak salah Bu, tapi setahu salah, habis itu konteksnya pelanggaran gitu Bu. Kayak tadi ada pelanggaran lalu lintas gitu kan Bu. Sedangkan kalau misalkan yang disingkat ini disampaikan juga itu termasuk ada tindak pidana kejahatan juga di situ Bu. Yang sifatnya ringan gitu. Kalau pasal 203 itu kan jelas-jelas dibunyikan perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205. Berarti tidak termasuk pasal 205 itu adalah tindak pidana ringan yang ancaman pidananya lebih dari 3 bulan atau dendanya 2.500, 2.500.000. Artinya semua ketentuan, semua bentuk tindak pidana, baik kejahatan ataupun pelanggaran, yang sanksinya lebih dari 2.500.000 untuk denda ataupun sanksi pidananya di atas 3 bulan, bisa diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat kalau menurut penuntut umum pembuktiannya itu sederhana, mudah. Artinya yang bisa mendeterminasi apakah sebuah perkara itu adalah mudah atau enggak mudah untuk diperiksa dalam pemeriksaan singkat itu adalah penuntut umum. Jadi yang mendeterminasi adalah penuntut umum. Dalam pengertian gini, kalau perkara itu ancaman pidananya 3 bulan penjara, berarti hukum acara yang dijalankan adalah pemeriksaan cepat. Tapi kalau di atas 3 bulan, pemeriksaannya kalau dia simple, menurut penuntut umum bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, maka dia bisa diajukan dengan acara pemeriksaan singkat. Sepanjang memang menurut penuntut umum bisa pembuktiannya itu sederhana sifatnya. Dan penerapan hukumnya singkat. Nah, selanjutnya dalam ayat 2 ini kan disebutkan, penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa, dan barang bukti yang diperlukan. Berbeda dengan pasal 205. Kalau pasal 205 yang perlu membuktikan di persidangan siapa? Kalau menurut pasal 205 tadi. Di ayat 2-nya kan dijelaskan, penyidik atas kuasa penuntut umum. Berarti yang melakukan pembuktian di persidangan itu adalah penyidik, berarti polisi. Berarti nggak ada penuntut umum dalam acara pemeriksaan cepat. Hanya penyidik atas kuasa penuntut umum. Dalam waktu 3 hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti. Nah, kalau di pemeriksaan singkat, tetap ada penuntut umum di situ, menghadapkan si terdakwanya beserta saksi-saksinya, beserta hal-hal yang menunjang untuk pembuktian. Selanjutnya, dijelaskan penuntut umum dengan segera setelah terdakwa di sidang menjawab segala pertanyaannya sebagaimana dimaksud pada pasal 155 ayat 1, memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Jadi, pemberitahuan ini dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan. Artinya, nggak pakai surat dakwaan. Hanya menggunakan catatan dalam berita acara sidang dengan disebutkan secara lisan dari catatan-catatan penuntut umum aja. Jadi nggak membuat sebuah surat dakwaan formal untuk didakwakan ke persidangan. Beda dong sama pemeriksaan biasa, nanti kita akan bahas dalam pemeriksaan biasa. Sama seperti juga pemeriksaan cepat juga nggak pakai surat dakwaan, karena memang dia nggak melalui proses penuntut umum. Dia hanya penyidik langsung menjadi orang yang membuktikan di persidangan. Kalau dalam acara singkat, ada penuntut umum, tapi penuntut umum tidak membuat surat dakwaan. Hanya menjelaskan dakwaannya berdasarkan catatan-catatan secara lisan, disampaikan secara lisan. Dan kemudian dibuat berita acara sidang, dan kemudian dalam pemeriksaannya pun hakim tidak membuat sebuah verdict dalam pengertian putusan. Dia hanya membuat berita acara sidang yang kemudian itu menjadi mengikat kepada para pihak dan dianggap sebagai putusan pengadilan dalam dipersamakan dengan putusan pengadilan dalam acara biasa. Oke, jadi kalau acara pemeriksaan cepat itu dia nggak pakai jaksa penuntut umum. Dia penyidik langsung membawa perkara tersebut ke dalam persidangan. Makanya kalau
terkait dengan tindak pidana lalu lintas, kan nggak pakai jaksa-jaksaan di situ. Kan langsung misalnya kamu melanggar berdasarkan surat dari penyidik aja kan biasanya hakim memutus. Kemudian keluar putusan, harus bayar denda sekian. Terus kalau dalam proses acara pemeriksaan singkat, dia bisa objeknya adalah perbuatan di luar ketentuan acara pemeriksaan cepat. Berarti bisa di atas 3 bulan. Namun dalam hal ini dianggap tindak pidananya itu sederhana pembuktiannya. Jadi tidak perlu pakai surat dakwaan, nggak berbelit-belit, bisa langsung dibuktikan, dan kemudian prosesnya nggak perlu pakai surat dakwaan, dibacakan secara lisan, kemudian keluar berita acara sidang yang mengikat seperti putusan pengadilan. Itu perbedaan antara acara pemeriksaan cepat dengan acara pemeriksaan singkat atau sumir. Bisa dipahami nggak sampai di situ? Selanjutnya adalah acara pemeriksaan biasa, yaitu acara pemeriksaan dengan surat dakwaan, yang sebagaimana sudah kita bahas tadi. Dengan surat dakwaan, baik bentuknya tunggal, subsidiaritas, alternatif, atau kombinasi dari hal tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke perkara koneksitas. Perkara koneksitas itu adalah tindak pidana yang dilakukan bersama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer. Kita tahu bahwa orang, siapa namanya itu, petugas, aparat hukum, bukan, tentara itu dia tidak diperiksa dalam peradilan umum, dia diperiksanya dalam peradilan militer. Gimana kalau tindak pidananya itu dilakukan bersama-sama antara orang yang tunduk pada pengadilan militer, berarti tentara, dengan orang yang tunduk pada peradilan umum, berarti ya kita-kita ini, orang-orang biasa. Gimana kalau mereka sama-sama melakukan tindak pidana? Itu yang disebut dengan perkara koneksitas. Koneksitas itu berarti perkara yang mana tindak pidananya itu melibatkan subjek dari perkara dalam peradilan umum dan perkara dalam lingkungan peradilan militer. Pemeriksaannya, pemeriksa dan diadili di peradilan umum, pengecualiannya kerugian yang ditimbulkan lebih banyak kepada pihak militer. Jadi pada prinsipnya kalau misalnya sama-sama melakukan tindak pidana, diperiksanya di peradilan umum, kecuali kalau kerugian yang ditimbulkan lebih banyak kepada pihak militer. Komposisi hakimnya dalam peradilan koneksitas apabila diperiksa di peradilan umum, hakim ketua dari lingkungan peradilan umum, dan hakim anggota dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang. Terus, jadi kalau misalnya 3 hakim, berarti ketua hakimnya adalah dari peradilan umum. Satu lagi dari peradilan umum, satu lagi anggotanya dari peradilan militer. Kalau misalnya diperiksa di peradilan militer dalam hal kepentingan militer lebih besar daripada kepentingan umum, maka diperiksanya di peradilan militer, hakim ketuanya dari lingkungan peradilan militer, dan hakim anggotanya secara berimbang dari lingkungan peradilan militer dan peradilan umum. Ini ntar aja lah ya, kita sampai koneksitas dulu aja kali ya untuk TS. Nah, jadi pada prinsipnya peradilan koneksitas ini dalam hal pelakunya itu melakukan tindak pidana bersama-sama. Tapi kalau misalnya dia melakukan tindak pidananya sendiri, misalnya peradilan militer, anggota militer itu kan ditunduknya pada pengadilan militer. Meskipun tindak pidana yang dia lakukan adalah tindak pidana umum, pada prinsipnya tetap diperiksanya di pengadilan militer. Jadi peradilan koneksitas itu hanya berlaku kalau sebuah tindak pidana dilakukan secara misalnya pemerkosaan yang dilakukan bersama antara orang biasa dengan petugas dengan anggota militer misalnya. Itu dianggap dengan peradilan koneksitas. Diperiksanya adalah di pengadilan umum. Dengan komposisi tadi tetap ada hakim anggota dari peradilan militer untuk membalanskan kepentingan dari kepentingan umum dan kepentingan militer tadi. Tapi kalau misalnya cuma satu, pelakunya
anggota militer melakukan pemerkosaan, pemeriksaannya tetap di peradilan militer. Meskipun tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana yang diatur dalam undang-undang umum. Gitu. Sampai di situ materi kita untuk UTS. Kira-kira ada yang mau dibahas atau didiskusikan sebelum saya menutup perkuliahan? Izin Bu, boleh nanya nggak Bu? Boleh bertanya terkait dengan perkuliahan atau terkait dengan pelaksanaan UTS. Silahkan. Terkait perkuliahan gitu Bu. Materi ya. Apis kan udah ada mulai ini Bu bahas soal-soal UTS tahun sebelumnya gitu Bu. Nah jadi di sini Apis ada dapat yang ditanya itu Bu, dia tentang beda pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan terakhir. Nah jujur Apis antara Apis lupa atau gimana mungkin Bu Apis masih belum dapat gitu. Sebenarnya apa sih Bu pemeriksaan pendahuluan sama pemeriksaan terakhir itu gitu? Di tahap apa ini? Di tahap hukum acara yang mana? Ini juga Apis kurang tahu Bu. Jadi pertanyaannya cuma beda pemeriksaan pendahuluan dengan pemeriksaan terakhir gitu Bu. Itu berarti soalnya obscure libel namanya. Oh gitu ya. Soalnya kabur. Iya Bu. Jadi berarti bingung itu, gitu Bu. Kalau surat dakwaan dia batal demi hukum itu soalnya. Ini pemeriksaan di tahap yang mana? Kan pemeriksaan itu bisa tahap penyidikan, bisa pemeriksaan di tahap persidangan. Nah itu Apis juga kurang tahu, soalnya nggak ada dijelasin itu pemeriksaan tahap apa gitu Bu. Nah iya, itu berarti soal yang obscure libel yang tidak memenuhi syarat material dari sebuah pertanyaan UTS. Baik, siap Bu. Terima kasih Bu. Ya Hafiz. Ada lagi pertanyaan terkait dengan perkuliahan kita? Untuk UTS kita menggunakan iLearn dengan pelaksanaan waktunya seperti jam perkuliahan. Jadi minggu depan di jam 13.30 sampai jam 16.00. Dan pelaksanaannya itu online, jadi Anda menjawab pertanyaan tersebut melalui online submission di iLearn. Dan waktunya strict sesuai dengan jam perkuliahan. Jadi kalau lewat dari jam 14 berarti cut off, Anda tidak bisa lagi mengupload jawaban. Jadi benar-benar berarti soalnya juga adalah soal-soal yang cukup analisis karena dia kan open book. Anda open book, Anda boleh open book karena saya tidak bisa menjamin Anda tidak membuka buku karena tidak bisa kelihatan. Jadi soalnya soal-soal analisis yang mungkin lebih banyak saya bahasnya ke kasus. Jadi misalnya kasusnya seperti ini, bagaimana proses hukum acara pidananya, kira-kira seperti itu. Jadi tidak hafalan, karena hafalan juga sulit untuk dideteksi kebenaran dari jawaban Anda, karena Anda bisa saja melihat contekan. Jadi dia prosesnya akan lebih analisis kasus. Kira-kira seperti itu. Jadi pada saat minggu depan Anda akan membuka iLearn di jam perkuliahan. Saya mungkin upload soalnya sehari sebelumnya, tapi Anda hanya bisa mengakses soal dan jawabannya itu di jam perkuliahan saja. Dan Anda silakan mengisi daftar hadirnya secara mandiri. Okay. Izin Bu, ada Yuki ada nanya di kolom chat tuh Bu. Oke, chat. Kasus yang bisa diperiksa pengurusan acara singkat dan apakah putusannya dapat dilakukan banding. Untuk objeknya kan secara limitif tadi Yuki sudah dibahas dalam pasal 203. Semua tindak pidana baik berbentuk kejahatan ataupun pelanggaran yang diatur di buku kedua ataupun buku ketiga sepanjang sanksinya itu lebih dari 3 bulan. Berarti dimungkinkan. Berarti untuk yang komplit yang di atas 3 bulan dimungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan cepat. Tapi dalam hal ini tergantung kepada penuntut umumnya melihat apakah memang perkara tersebut adalah perkara yang simpel yang bisa diperiksa dengan singkat. Misalnya penghinaan yang mungkin sifatnya menurut penuntut umum ini simpel, tidak perlu dibuat surat dakwaan, cukup diperiksa dalam proses yang singkat dan bisa dibuktikan. Jadi contoh tindak pidananya ya semua tindak pidana yang sanksinya memang di atas 3 bulan sepanjang
complicity dari sebuah perkara itu kan tergantung kepada perkara. Kalau misalnya dia melibatkan banyak orang, kemudian dia melibatkan banyak bentuk tindak pidana, itu pasti nggak mungkin dengan perkara singkat. Jadi bisa jadi perkara yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yang bentuknya singkat, yang bentuknya simpel, itu bisa dijadikan perkara singkat. Itu tergantung kepada penuntut umumnya sendiri. Kalau penuntut umumnya yakin tanpa surat dakwaan, artinya dia tidak perlu menjabarkan secara detail di dalam surat dakwaan kejadian perkaranya, sehingga dia yakin bisa meyakinkan hakim bahwa si orang ini telah melakukan tindak pidana, itu tergantung kepada penuntut umumnya. Apa contohnya? Itu macam-macam. Semua bentuk tindak pidana sepanjang dia simpel dalam hal pelaku ataupun fakta-fakta hukum dari kasus tersebut. Terus, apakah putusannya dapat dilakukan banding? Bisa dilakukan banding, karena tidak ada ketentuan di pasal 203 ini yang menyatakan tidak boleh banding. Berbeda tadi dengan ketentuan di 205. 205 kan menjelaskan tidak dapat dilakukan banding kecuali. Sedangkan pasal 204 tidak menyatakan seperti itu. Artinya bisa dilakukan banding sebagaimana hukum acara biasa. Dan proses putusannya pun dijelaskan, putusan tersebut mengikat sebagaimana putusan pengadilan dalam acara biasa. Jadi acara singkat itu lebih kepada prosesnya yang singkat tanpa surat dakwaan dengan pembuktian yang singkat, tapi untuk tahapan upaya hukumnya itu sama seperti persidangan biasa. Berbeda dengan acara cepat. Acara cepat bahkan tidak ada penuntut umum dan pembuktiannya melalui surat-surat saja, lebih kayak administratif dan kemudian keluar putusan. Putusannya tidak bisa banding, dia final dan binding. Kecuali misalnya kalau ada penahanan terhadap si terdakwanya. Kira-kira gitu Yuki terkait dengan acara singkat. Jadi acara singkat itu memang sangat bergantung pada fakta hukum dan subjektivitas dari penuntut umum. Kalau penuntut umumnya yakin ini dia bisa menyelesaikan tanpa surat dakwaan, maka dia bisa go with the sidang yang cepat, yang singkat tadi. Gitu. Oke, sip. Thank you Yuki. Pertanyaannya sangat menarik. Ada lagi mungkin terkait dengan perkuliahan kita dan ataupun UTS nanti? Sudah cukup ya. Baik, mungkin saya sudahi perkuliahan kita hari ini. Saya harap teman-teman semua bisa mendapatkan nilai yang baik untuk UTS-nya dan untuk perkuliahannya semuanya. Dan yang pasti dibutuhkan kemandirian dari teman-teman semua untuk belajar secara mandiri, karena nggak bisa meng-acquire pelajaran itu hanya melalui perkuliahan online saja. Jadi memang teman-teman harus membaca banyak buku dan memahaminya dengan baik. Bukan cuma perkuliahan ini aja, semua perkuliahan. Sangat rely on kepada kemampuan Anda untuk memaksakan diri belajar secara mandiri. Karena Anda kan udah bukan anak-anak lagi kan. Jadi yang memaksakan diri Anda untuk melakukan kebaikan itu ya hanya Anda sendiri. Nggak ada orang tua Anda yang memaksa Anda untuk belajar kayak anak TK atau anak SD lagi. Oke. Baik, saya tutup perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Saya end meeting for all ya. Selamat berjalan.